Halo, kembali lagi pada podcast Udah Boleh Buka Mata. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas saham-saham yang sedang hot. Dan kita tentunya akan bahas dalam kondisi buka mata. Tidak ada gunanya menganalisa kalau mata kita ditutup, tapi sore ini mata kita dibuka dan mari kita analisa saham-saham yang sedang hot. Dan seperti pembahasan di podcast kami sebelumnya, kita sudah tutup edisi bulan Juni di mana pembahasan menjadi mendalam dari segala sudut pandang. Kali ini kita kembali ke format awal dari Udah Boleh Buka Mata, yaitu analisa cepat langsung ke kesimpulan pada saham-saham yang sedang menarik, dan tentunya yang kita analisa adalah pergerakan bandarnya, bukan kebijakannya dan lain-lain. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama tentu kita bahas sedikit kondisi IHSG. Kalau kita lihat IHSG naik secara signifikan dalam 2 minggu terakhir, sudah kembali ke 7.100-an. Hari ini sedikit terkoreksi, dan kalau kita lihat dari sisi foreign flow sebenarnya positif. Hari ini investor asing masuk sebesar 265 miliar rupiah, dan masuk dari BCA, Mandiri dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat foreign flow IHSG, kalau Anda lihat di sini sebenarnya naiknya belum signifikan, belum setara dengan kenaikan IHSG yang sangat signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa asing yang seharusnya membandari IHSG tapi baru beli sedikit, IHSG sudah naik banyak? Tentunya kita sudah tahu juga karena kenaikan IHSG ini lebih dimotori oleh sentimen pembebasan supir angkot, di mana supir angkot dikasih lagi kendali IHSG, aman dari kebijakan FCA, dan tentunya ini juga indeks IHSPP yang sudah naik jauh lebih dulu dari IHSG dan sudah naik secara signifikan. Hari ini pun IHSG turun, salah satu penyebabnya karena supir angkot memutuskan untuk menurunkan saham-saham milik beliau. Jadi kurang lebih seperti itu. So far masih wajar-wajar aja kondisi IHSG, nggak buruk. IHSPP masih sangat baik, IHSG pun masih dalam tren inflow asing seperti itu, walaupun sedikit agak kemahalan kalau kita ngomong IHSG dari sudut pandang saham-saham blue chip harganya. Oke, lanjut. Saham menarik pertama yang mau kita bahas adalah Pegas. Hari ini harganya naik 2,9%, dan ini saham yang dibandari asing dan lokal. Hari ini naik 2,9%, seperti bisa lihat dari pagi sempat merah dan terus bergerak naik sampai akhir perdagangan. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, ini broker summary-nya 2 minggu terakhir sampai akhir Juni 2024, bandar terlihat akumulasi besar di sini. Dan pahlawan bursa jualan besar. Kalau Anda lihat di sini ada broker-broker pahlawan bursa seperti CC, PD, XC, XL, semuanya kompak menjual saham Pegas dari tanggal 17 sampai 28 Juni lalu, di akhir bulan lalu. Jadi ini kondisi yang sangat bagus. Tentunya bulan Mei pun, kalau Anda mundur ke bulan Mei, itu pahlawan bursa bandar melakukan akumulasi saham ini. Jadi ini saham yang menarik dibalik kenaikan harganya. Hari ini kalau Anda lihat analisa bandarmologinya, kita lihat pembeli terbesar adalah AKZPPP, penjual terbesar adalah DR, XGR, kurang lebih kalau dilihat seperti ini. Dan retail bandar sebenarnya cuma oper-operan barang aja, sama mereka oper-operan, tapi terlepas dari oper-operan itu lumayan juga karena investor retail lumayan jualan. Kita lihat KK, XL, XCPD itu menjual saham ini. Kemarin pada perdagangan kemarin terlihat harganya malah sempat terkoreksi dan akhirnya naik lagi. Kalau Anda lihat kemarin justru bandar melakukan akumulasi besar seperti itu. Dan kalau Anda lihat mundur ke ini, saya lanjut dulu. Ini dan kalau Anda lihat pakai grafik foreign flow 2.0, di mana kita lihat ada foreign flow, foreign enco, dan korban flow, di sini semuanya bergerak naik, artinya semua bagus, artinya bandar konsisten akumulasi, pahlawan bursa konsisten jualan. Dan kalau hal lain yang bisa kita lihat, kejatuhan harga di bulan Juni ini tidak disertai aksi profit taking asing. Kalau Anda lihat di sini investor asing bandar sudah akumulasi sejak bulan Maret sudah mulai akumulasi sehingga harganya digoreng naik terus. Di sini ketika harga jatuh, kalau kita lihat saham-saham tipe fundamental, biasanya ketika harga jatuh, korban flow-nya turun, artinya pahlawan bursa ngeborong saham ini, harganya jatuh sehingga turunnya bisa dalam, bisa berkelanjutan. Sementara saham ini kalau kita lihat di masa kejatuhannya bulan Juni tidak disertai profit taking asing.
profit taking bandar, jadi tidak heran harga sahamnya naik lagi. Jadi ini saham yang cukup menarik sebenarnya, harganya naik, apalagi kalau harganya konsolidasi dulu di hari Kamis Jumat ini misalnya, atau Rabu dan Kamis ini saham cukup menarik karena bandarnya sudah terus akumulasi dari bulan Mei. Catch up terbaru dari saham ini dari hari Selasa tadi subuh. Pengusaha kritis upaya PGN atau Pegas atasi defisit gas pipa. Jadi ini kecap negatif, bagus, mudah-mudahan ada banyak pengguna kecapmologi yang menjual saham ini karena ada berita ini, karena ada defisit gas pipa, dan mudah-mudahan korban flow-nya pun bisa terus bergerak naik ke depannya. Amin. Saham kedua yang menarik, yang sangat hot hari ini adalah saham Wika. Harganya naik 22,6%, ini saham bandar lokal. Wika ini kalau Anda lihat harga saham terus digoreng naik sepanjang perdagangan hari ini. Dan kalau Wika tentunya kita harus tahu, kami buat analisa sedikit, analisa dari profil saham ini, profil kepemilikan saham ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini Detektor, penulisannya agak beda buat teman-teman pengguna tools bandarmologi, mohon maaf ini agak beda dengan yang Anda gunakan karena memang ini lagi kami terus perbaiki AI-nya untuk bisa lebih enak dianalisa. Nanti bulan depan Anda dapat versi terbaru tentunya. Jadi kalau Anda lihat ini lebih sederhana, kepemilikan retail 66,2%, ini very high. Jumlah pahlawan bursa, jumlah retail 61.000, very high juga. Average kepemilikan retail 4,7 juta per orangnya, ini juga very low, sangat rendah. Jadi semuanya buruk. Kepemilikan retail ini 2 kali kepemilikan hidden big player, 2 kali lipatnya. Jadi secara kepemilikan buruk. Artinya apa? Saham dengan kepemilikan buruk ini berarti pertama, kalau sahamnya banyak di pahlawan bursa, retail pada nyangkut di saham ini, artinya pengorbanan bursa adalah pengorbanan pahlawan bursa adalah hal yang esensial untuk saham ini. Bukan berarti saham buruk nggak bisa naik, saham yang profilnya buruk nggak bisa naik, bukan berarti itu. Bandar tetap punya kebebasan menggoreng saham-saham seperti ini. Tapi tentunya untuk menggoreng, tentunya dibutuh pengorbanan pahlawan bursa yang cut loss di harga bawah. Itu pembahasan kita di pertengahan Juni lalu yang banyak banget nggak terima, tapi realitanya seperti itu. Dan tentunya saham ini juga untuk profil seperti ini dibutuhkan dana besar untuk menggoreng saham ke atas average modal retail. Kalau harganya masih jauh banget, biasanya retail yang cut loss sedikit, yang beli sedikit. Tapi kalau harganya mulai naik, butuh modal besar karena retail pengen jualan saham ini. Jadi dari situ kita coba analisa average modal pahlawan bursa di saham Wika ini berapa sepanjang 2024. Kalau kita lihat XL modalnya 123, PD, NI, CCYP top buyer, biasa saham hancur tentunya top bayarnya adalah pahlawan bursa. Jadi average-nya 123, 124, 121, 126, 128. Jadi di kisaran 121 sebenarnya sampai 128 ini average pahlawan bursa. Jadi kalau harga hari ini 130, sebenarnya mereka-mereka yang beli rata-rata pahlawan bursa per besok sudah bisa mulai profit taking. Yang beli sepanjang tahun 2024. Tapi perlu kita ketahui, sebenarnya yang beli sepanjang 2024 itu nggak terlalu banyak pahlawan bursa yang membeli 2024. Ini top bayarnya aja hanya 4,2 miliar. Ini anak ajaib hanya 819 juta total yang membeli saham Wika sepanjang 2024. Jadi untuk menggoreng pun ya tentu butuh modal ini semua. Butuh modal untuk membeli barang-barang pahlawan bursa ini yang mungkin dengan senang hati profit taking. Tapi total modal yang dibutuhkan nggak sampai 10M untuk menggoreng saham ini. Jadi nggak berat. Yang berat itu adalah kalau nyangkuters 2023 nggak mau cut loss, mau jual di sisi profit, karena pembelian mereka sangat banyak di 2023. Tapi average modal pahlawan bursa 2023 masih di kisaran 350 atau 390. Jadi masih 60, saat ini masih 60%. Mereka ini masih nyangkut di kisaran 60% dari harga saat ini di 130, mereka beli di 390 rata-rata. Seperti itu. Jadi secara average, secara harga masih bisa digoreng kalau bandarnya niat banget akumulasi, karena memang 2024 average-nya masih rendah, tapi nggak banyak juga ini, sisanya nyangkut terus dari 2021, 2020, 2022, 2023 yang harganya gila-gilaan. Di saham ini yang membuat kepemilikannya 66,2%. Tapi kembali lagi, untuk saham seperti Wika ini meskipun kepemilikannya 66,2%,
kita nggak harus terlalu takut saham ini delisting karena ini masih BUMN. Jadi resiko di FCA kan itu lebih kecil, resiko delisting lebih kecil. Kecuali mereka lupa bayar atau nggak mau bayar hutang perusahaan sehingga obligasinya disuspend, jadi bisa di FCA kan. Cuma selama perusahaannya masih beroperasi, kemungkinan di FCA kan kecil dan kemungkinan delisting kecil. Beda. Kalau ini bukan saham Wika, ini saham perusahaan swasta pada umumnya, menurut saya saham seperti ini sudah akan ditinggalkan oleh bandar, akan istirahat dengan tenang di Rp1 sebelum akhirnya delisting. Seperti itu, karena ya kembali lagi karena pahlawan bursa yang memborong saham ini sudah besar, kepemilikan retail sudah sangat besar di saham ini. Seperti itu. Cuma sayangnya kalau analisa pergerakan bandar di bulan Juli ini, tanggal 1 dan 2 Juli kalau Anda lihat secara broker summary hanya ada markup aja yang dilakukan bandar, dan bulan Juni bandarnya masih distribusi sangat besar. Jadi belum ada indikasi saham ini diakumulasi banyak, hanya di markup aja, dan sekarang ini harganya sudah di atas harga average pahlawan bursa sepanjang tahun 2024 ini. Jadi saya pribadi nggak berani mengatakan saham ini menarik di kenaikan harga seperti ini. Ya saya juga nggak berharap saham ini turun, kasihan udah banyak banget pahlawan bursa yang nyangkut. Cuma saya nggak berani beli untuk harga saat ini. Kecap terbaru dari saham ini, dia baru dapat kontrak 8,8 triliun untuk ya biasalah ini berita-berita kecap-kecap yang selama 5 tahun terakhir dikeluarkan untuk membuat para investor retail membeli saham ini sehingga harga sahamnya hancur berantakan. Seperti itu, jadi tetap nggak menarik meskipun harganya terbang tinggi hari ini. Selanjutnya adalah BBCA, hari ini juga saham menarik. BBCA harganya naik 0,25% hari ini dan ini saham yang dibandari asing. Ini pergerakannya sempat 10.000 tadi pagi tapi turun sempat 8.950 ke 8.900. BBCA ini mulai dipandang sebelah mata karena baru sudah kehilangan gelar perusahaan terbesar di Indonesia, disusul oleh brand. Memang betul dalam jangka pendek kecil kemungkinan BBCA bisa mengalahkan perusahaan sekelas brand yang adalah perusahaan nomor 1, tapi hanya karena ini perusahaan peringkat kedua terbesar di Indonesia bukan berarti nggak ada masa depannya. Karena bagaimanapun hanya dengan modal satpam paling ramah bisa jadi kedua terbesar di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang bandar BBCA juga adalah bandar yang berkualitas untuk menggoreng harganya. Jadi dia nggak perlu profit besar, nggak perlu aset banyak, cuma modal satpam yang ramah bisa jadi terbesar di Indonesia selama bertahun-tahun. Tentunya sebelum kemunculan brand yang adalah perusahaan terbaik di bursa kita. Kayak gitu. Jadi bandarnya layak diapresiasi saham ini, dan kalau Anda lihat ini karena ini bandarnya asing, kalau Anda lihat indikator foreign flow, foreign and co dan korban flow semuanya bergerak naik menandakan saham ini sangat bagus. Jadi foreign and co dan foreign konsisten akumulasi dan pahlawan bursa juga konsisten jualan. Kalau saya bilang pahlawan bursa konsisten cut loss, ngamuk-ngamuk para fundamentalis nanti diserbu haters. Saya ngomongnya konsisten jualan aja. Kayak gitu biar karena saya udah mau liburan, mau nyantai-nyantai, malas berhubungan sama haters. Jadi saya bilang konsisten jualan kayak gitu. Jadi karena mungkin bagi pahlawan bursa itu atau bagi para fundamentalis cut loss itu sangat memalukan banget. Jadi nggak heran. Jadi kalau cut loss itu langsung emosinya naik. Jadi nggak heran mereka nyangkut di segala macam saham ya karena ya memang kayak gitu. Sedikit dari membahas akumulasi asing di BBCA 9 hari terakhir. 9 hari terakhir bandar atau asing sudah akumulasi 2,5 triliun dari investor lokal. Jadi asing kalau beli 2,5 triliun, yang jual itu investor lokal, dan average pembelian asing dalam 9 hari terakhir ini di 2688. Jadi bandarnya di sini akumulasi sehingga harga BBCA naik dengan average 2688. Kalau sekarang 9688. Kalau sekarang harga BBCA 9.900 jadi plus 2,1%. Belum banyak untuk bisa profit taking, hanya plus 2,1%, sementara sudah ngumpulin 2,5 triliun. Karena kalau besok asing memutuskan untuk menjual BBCA 2,5 triliun ke pahlawan bursa, harganya akan turun jauh lebih dalam dari 2,1%. Kurang lebih seperti itu. Secara bandarmologi hari ini Anda lihat yang beli ZP, RX, DX, IYP, dan secara simpel kalau Anda analisa ini bandarnya sedang akumulasi besar untuk BBCA. Kecap terbaru dapat restu OJK, 2 anak usaha BCA berencana merger. Jadi katanya BCA mau di merger sama
BCA Finance mau di merger sama BCA Multi Finance. Ini benar-benar kecap nggak penting. Ya sudahlah, kita skip aja. Cuma ya diberitakan, ini berita terbarunya ini ya udah kita bahas. Ini kecap terbaru dari BCA, merger antara BCA Finance sama BCA Multi Finance. Jujur saya nggak pernah tahu ini dua perusahaan yang berbeda, tapi ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga kecap, yang penting manis. Oke, sekarang kita bahas saham menarik. Saham menarik dalam beberapa hari terakhir, saham pertama adalah saham ini, saham ini menarik dan saya mau tekankan ini saham dengan risiko sangat tinggi. Kalau Anda tahu, Anda mau beli silahkan, tapi saya tekankan ini saham dengan risiko tinggi, risiko sangat tinggi dan tentunya reward juga bisa sangat tinggi kalau berhasil profit taking di saham ini. Jadi kata kuncinya adalah merasa beli Mercy harga Avanza, waktu dijual lagi harganya harga sampah. Jadi ini fenomena yang dialami banyak saudara-saudara kita di luar sana. Mereka diajarkan untuk beli Mercy harga Avanza, pas jual harganya seharga sampah. Kenapa ini disebut saham menarik? Anda lihat para pahlawan bursa, para investor retail terus menjual saham ini. Ini PD jualan 200.000 lot, YP 134.000 lot, XL 26.000 lot, KK 20.000 lot, XC 17.000 lot dalam beberapa hari terakhir, dan yang ada yang borong 780.000 lot. Itu kata kuncinya, merasa beli Mercy harga Avanza, waktu dijual harganya harga sampah. Jadi hati-hati beli Mercy. Kalau ada orang nawarin ini Mercy harga Avanza, bisa-bisa pas Anda jual udah harga sampah atau harga pisang, kan yang sering saya bahas. Itu saham menarik pertama yang bisa Anda lirik kalau Anda tahu. Saham menarik kedua adalah saham yang diborong negara tetangga dan bandar aktif 2 minggu terakhir. Itu kata kuncinya. Ini dari tools pergerakan big playernya, ada salah satu negara yang baru saja memborong saham ini, dan saham ini juga menarik karena bandarnya aktif akumulasi selama 2 minggu terakhir. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja pembahasan Udah Boleh Buka Mata hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Seperti saya katakan, kita kembali lagi ke format awal karena bulan ini pun saya akan sibuk. Mulai Jumat saya akan cuti, mungkin saya nggak tahu sampai pertengahan Juli. Udah itu di akhir Juli pun saya akan cuti lagi. Jadi kita bahas analisa yang pendek-pendek aja biar teman-teman juga bisa belajar aja sendiri, nggak usah diajari secara mendalam. Anda bisa dan karena saya juga nggak punya waktu, nggak punya untuk mengajarkan Anda secara mendalam seperti kasus-kasus yang sudah terbukti di saham Brand dan saham BBRI bulan Juni lalu. Oke, sampai sini aja. Bagi Anda yang punya pertanyaan, komentar, silakan tulis di bawah. See you next time.